Halo Sobat Nobar, selamat datang di Mang Nobar. Kembali lagi bersama saya Mang Tobi yang kali ini akan membawakan film yang pastinya sangat beradrenalin tinggi. Penasaran dengan keseruannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah cerita dimulai dengan seorang siswa SMA bernama Yong di sekolah. Ia dikenal sebagai pemuda tampan dengan wajah yang menarik, namun di balik penampilannya, hidup Yong jauh dari kata bahagia. Kondisi ekonominya sangat buruk. Ia bahkan tidak memiliki tempat tidur dan harus tidur di lantai rumahnya yang sempit. Suatu pagi, Yong terbangun dengan tubuh yang kurang sehat. Ia terus bersin dan terlihat sedang sakit, tetapi tetap memaksa dirinya bangun agar tidak terlambat ke sekolah. Saat bersiap berangkat, ia menyadari ibunya tidak ada di rumah. Tak lama kemudian, pesan dari sang ibu masuk ke ponselnya. Ibunya memberitahu bahwa ia sudah pergi bekerja dan mengingatkan Yong untuk sarapan serta menjaga kesehatannya. Yong tersenyum membaca pesan itu. Meski hidup mereka sulit, ibunya selalu berusaha menunjukkan kasih sayang. Namun di balik senyumnya tersimpan beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sesampainya di sekolah, suasana langsung berubah. Sekelompok siswa pembuat konten sedang melakukan siaran langsung untuk kanal YouTube mereka. Hari itu mereka berencana membuat transformasi wajah salah satu teman sekelas mereka menjadi idol terkenal. Target mereka ternyata adalah Yong. Alasannya sederhana, Yong memiliki wajah yang tampan dan dianggap cocok dijadikan bahan konten. Namun semua itu bukan dilakukan untuk membantunya. Mereka hanya ingin menjadikannya bahan lelucon. Yong dipaksa mengikuti permainan mereka. Ia diancam dan tidak punya pilihan selain menuruti keinginan mereka. Sebagai imbalan, mereka berjanji akan memberinya sejumlah uang. Bagi Yong yang hidup dalam kemiskinan, uang sekecil apapun sangat berarti. Dengan terpaksa, ia menerima. Namun, yang terjadi justru lebih menyakitkan. Alih-alih membuatnya terlihat tampan, para pembuli itu mendandani wajah Yong seperti badut. Mereka memaksanya tersenyum di depan kamera dan melambaikan tangan kepada para penonton. Semua orang menertawakannya. Jumlah penonton siaran mereka terus meningkat. Kanal mereka mendapatkan banyak keuntungan, sementara Yong hanya menjadi bahan hiburan. Setelah siaran selesai, Yong segera pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Di sekolah itu, dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya badut yang bisa dipermainkan kapan saja. Dalam hati, Yong berharap seandainya ia memiliki bakat luar biasa atau kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Saat hendak kembali ke kelas, sebuah koin $1 terjatuh dari sakunya. Karena hidup dalam kekurangan, bahkan uang sekecil itu sangat berharga baginya. Ia berlari mengejar koin tersebut, namun nasib buruk kembali menghampirinya. Pemimpin kelompok pembuli melihat keadaan itu dan menertawakannya. Dengan rasa malu, Yong meminta uang yang sebelumnya dijanjikan kepadanya. Sayangnya, janji itu hanyalah kebohongan. Pembuli itu menolak membayar dan justru memukul perut Yong hingga terjatuh ke tanah. Tidak puas sampai di situ, mereka juga menghina ibunya yang sedang sakit dan tidak mampu membayar pengobatan. Yong hanya bisa menahan rasa sakit. Ia tidak melawan, ia terlalu lemah. Dengan tubuh lemas, Yong mengambil kembali koinnya dari lantai. Bagi orang lain mungkin itu hanya uang receh, namun bagi Yong, koin itu adalah simbol betapa kerasnya kehidupan yang harus ia jalani setiap hari. Setelah sekolah berakhir, Yong pergi mengunjungi ibunya di rumah sakit. Sang ibu langsung menyadari luka di wajah putranya dan khawatir ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Namun, Yong memilih berbohong. Ia tidak ingin menambah beban ibunya yang sudah cukup menderita. Ibunya hanya tersenyum dan meminta Yong menjalani hidup dengan bahagia.
bahagia seperti remaja lain seusianya. Namun, ketika melihat tagihan rumah sakit yang sangat mahal, hati Yong semakin berat. Ia sadar bahwa biaya pengobatan ibunya jauh di luar kemampuannya. Karena itu, setelah keluar dari rumah sakit, Yong langsung pergi bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Seharian penuh ia memasak dan melayani pelanggan. Di usia muda, Yong tidak memiliki waktu untuk menikmati masa remaja. Tidak ada cinta, tidak ada pertemanan, yang ada hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup. Dan tanpa ia sadari, hidupnya akan segera berubah selamanya, bukan karena keberuntungan, melainkan karena sebuah pertemuan yang akan mengubah nasibnya. Setelah melihat tagihan rumah sakit yang sangat mahal, Yong sadar bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia terus menyerah pada keadaan. Karena itu, ia bekerja keras di restoran tempatnya. Mencari nafkah demi mengumpulkan uang untuk pengobatan ibunya, hari itu manajer restoran mengumumkan bahwa akan ada pegawai baru. Tak lama kemudian seorang gadis memasuki restoran dan memperkenalkan dirinya, namanya Mia. Saat pertama kali melihatnya, Yong langsung terpaku. Kecantikan Mia membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam kesulitan, hati Yong mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mia menyadari Yong terus menatapnya dan membuat Yong gugup. Dengan wajah memerah, ia segera berpaling dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Hajimemashite, Asamiya Kao desu. やばい見すぎた。絶対キモいやつだと思われた。 Namun, pertemuan yang indah itu tidak berlangsung lama. Kelompok pembuli dari sekolah tiba-tiba datang ke restoran sambil melakukan siaran langsung di internet. Mereka sedang mencari tantangan baru untuk menarik penonton. Pemimpin kelompok itu langsung mendekati Mia. Ia membuat tantangan sederhana. Jika Mia gagal membuat burger dalam waktu 5 menit, maka ia harus memberikan nomor teleponnya. Mia terlihat panik. Sebagai pegawai baru, ia belum memahami semua pekerjaan di restoran tersebut. Melihat keadaan itu, Yong memberanikan diri untuk maju. Ia menawarkan diri membuat burger tersebut. Tantangan dimulai dengan keterampilan yang dimilikinya. Yong bekerja secepat mungkin. Dalam waktu singkat, burger itu berhasil diselesaikan tepat sebelum batas waktu habis. Para pembuli tidak bisa berkata apa-apa. Mereka kalah. Yang paling membuat mereka kesal adalah gagal mendapatkan nomor telepon Mia. Dengan wajah kesal, mereka meninggalkan restoran. Sementara itu, Mia menghampiri Yong dan mengucapkan terima kasih. Bagi Yong, perhatian sekecil itu terasa sangat berarti. Bahkan, pikirannya mulai melayang terlalu jauh. Ia sampai membayangkan masa depan bersama Mia dan seperti apa rumah yang akan mereka tinggali suatu hari nanti. Namun, hidup Yong tidak pernah berjalan mudah. Saat membuang sampah di belakang restoran, ia mendapati kelompok pembuli sudah menunggunya. Mereka datang bukan untuk meminta maaf, mereka datang untuk balas dendam. Pemimpin kelompok itu langsung menyerang Yong tanpa ampun. Ia memukul dan menarik tangannya dengan kasar hingga seolah ingin mematahkannya. Beruntung, Mia melihat kejadian itu, melihat ada saksi. Para pembuli segera berpura-pura seolah mereka hanya bercanda. Sebelum pergi, pemimpin kelompok itu mengancam Yong agar tidak menceritakan apapun kepada siapapun. Mia kemudian menghampiri Yong dan menanyakan keadaannya. Namun seperti biasa, Yong memilih menyembunyikan penderitaannya. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa mereka hanyalah teman sekolah yang suka bercanda terlalu kasar. Meski begitu, Mia merasa ada yang tidak beres. Instingnya mengatakan bahwa Yong sedang menjadi korban perundungan. Sejak saat itu, Mia mulai memperhatikan Yong lebih dekat. Ia ingin mengetahui kehidupan pemuda yang diam-diam selalu berusaha membantu orang lain itu. どう見ても友達なわけないし。 Malam pun tiba. Setelah selesai bekerja, Yong berjalan pulang seperti biasa. Namun di tengah perjalanan, salah satu pembuli menghampirinya dan memaksa ikut ke rumahnya untuk membuat siaran langsung.
Karena takut Yong tidak mampu menolak, sesampainya di rumah Yong memasak pasta untuk tamunya. Namun karena rumahnya sempit dan kondisinya berantakan, ia tanpa sengaja tersandung kabel perangkat siaran. Makanan panas itu tumpah mengenai pembuli tersebut. Siaran langsung terputus. Pembuli itu langsung marah besar. Tanpa ragu, ia menjatuhkan Yong ke lantai dan mulai memukulinya. Bahkan ia menginjak wajah Yong di rumahnya sendiri. Bagi Yong, penghinaan itu sudah melewati batas. Selama ini ia menerima dipukuli di sekolah, ia menerima dipermalukan di depan umum. Namun kali ini berbeda. Ini rumahnya, tempat satu-satunya yang ia miliki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yong memutuskan melawan. Ia bangkit dan melayangkan pukulan keras ke wajah lawannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya saling memukul hingga wajah mereka sama-sama terluka. そいつの拳となかった。 Pada akhirnya, Yong berhasil mengusir pembuli itu keluar dari rumahnya. Setelah pintu tertutup, Yong berdiri terengah-engah, tubuhnya dipenuhi luka. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebanggaan karena akhirnya ia berhasil melindungi dirinya sendiri. Namun, Yong belum menyadari satu hal penting. Pertarungan malam itu ternyata direkam secara tidak sengaja. Dan video itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan harinya, Yong kembali mengunjungi ibunya di rumah sakit. Namun kali ini kabar yang ia terima jauh lebih buruk. Dokter menjelaskan bahwa kondisi ibunya semakin serius. Jika tidak segera menjalani operasi, nyawanya berada dalam bahaya. Mendengar itu, dunia Yong terasa runtuh. Ia ingin menyelamatkan ibunya, tetapi biaya operasi sangat mahal dan ia sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Dengan putus asa, Yong meminta sedikit waktu kepada dokter untuk mengumpulkan biaya pengobatan. Saat masih memikirkan jalan keluar, tiba-tiba ponselnya berdering. Peneleponnya adalah pembuli yang bertarung dengannya semalam. Dengan nada panik, orang itu meminta Yong segera menghapus sebuah video. Yong kebingungan, barulah ia mengetahui bahwa perangkat siaran yang digunakan semalam ternyata terus merekam selama pertarungan berlangsung. Video perkelahian mereka telah terunggah secara tidak sengaja ke internet. Mendengar hal itu, Yong langsung pulang ke rumah dan membuka perangkat tersebut. Namun saat melihat layar, ia terkejut. Video itu sudah ditonton oleh sangat banyak orang. Jumlah penontonnya terus meningkat dengan cepat. Merasa malu, Yong segera menghapus video tersebut dan mengira semuanya telah selesai. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Keesokan harinya saat tiba di sekolah, suasana terasa berbeda. Semua siswa memandang ke arahnya. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengenalnya kini mulai membicarakannya. Video pertarungan telah menyebar luas. Dalam semalam, Yong yang dulunya hanya siswa biasa dan sering dibuli mendadak menjadi terkenal di sekolah. Untuk pertama kalinya orang-orang mulai menghormatinya. Namun ketenaran itu juga membawa masalah baru. Pemimpin kelompok pembuli datang dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan. Reputasinya hancur setelah dikalahkan oleh Yong. Ia ingin balas dendam, tetapi sebelum ia sempat melakukan apapun, anggota pembuli yang pernah bertarung dengan Yong justru dipermalukan oleh kelompoknya sendiri. Karena kalah dari siswa yang selama ini dianggap lemah, ia dikeluarkan dari kelompok mereka dan ditinggalkan begitu saja. Merasa diperlakukan tidak adil, mantan anggota pembuli itu mulai menyimpan dendam terhadap pemimpin kelompok. Saat jam istirahat tiba, ia menemui Yong di atap sekolah. Di sana, ia mengusulkan kerjasama. Mereka akan membongkar sifat asli sang pemimpin pembuli melalui siaran langsung. Awalnya Yong ragu, tetapi mengingat biaya operasi ibunya, ia akhirnya setuju. Tak lama kemudian, pemimpin kelompok pembuli mengajak mereka melakukan siaran bersama. 僕もびっくりしたんですよ。じゃあ視聴者の皆様にご挨拶を。こんにちは。 Di depan penonton, ia berpura-pura menjadi teman baik mereka dan mengaku telah berdamai. Ia bahkan memanfaatkan situasi itu untuk meminta hadiah dan donasi dari para penonton. Melihat kebohongan itu, Yong tidak bisa menahan amarahnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan melawan secara terbuka.
マケンはインチキ野郎です。カメラの前では言いやつぶってるけど、この朝だってハマケンにやられたんです。Yong merebut kamera dan mengungkap semua perlakuan buruk yang selama ini ia terima. Ia menunjukkan luka dan memar di tubuhnya sebagai bukti. Para penonton mulai menyadari siapa sosok asli pembuli tersebut. Melihat situasi berubah, siaran langsung segera dihentikan. Namun, kemarahan pemimpin pembuli telah mencapai puncaknya. Ia menyerang Yong dengan brutal, pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya hingga Yong jatuh ke lantai. Tetapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh sang pembuli. Semua kejadian itu ternyata direkam diam-diam. Yong dan mantan anggota pembuli telah merencanakan semuanya sejak awal. Mereka ingin mengungkap kebenaran sekaligus mendapatkan perhatian publik. Saat sang pemimpin bersiap memberikan serangan terakhir, tiba-tiba seseorang muncul. Seorang siswa bertubuh besar berjalan mendekat dengan tenang. Semua orang langsung terdiam. Ternyata dia adalah petinju terkenal di sekolah yang sangat disegani, bahkan para pembuli pun takut kepadanya. Petinju itu hanya mengatakan bahwa keributan mereka mengganggu waktu tidurnya. Mendengar itu, pemimpin pembuli langsung mundur dan pergi tanpa berani melawan. Setelah keadaan tenang, petinju tersebut melihat Yong yang pingsan akibat terlalu banyak menerima pukulan. Ia terkesan dengan keberanian Yong. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat Yong dan membawanya ke ruang kesehatan. Saat sadar, hal pertama yang ditanyakan Yong bukanlah kondisinya sendiri. Ia bertanya tentang video yang mereka rekam dan jawabannya membuatnya terkejut. Video tersebut berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton, artinya mereka memperoleh uang dalam jumlah besar. Untuk pertama kalinya, Yong melihat secercah harapan. Mungkin ia akhirnya bisa menyelamatkan ibunya, namun tanpa disadari, ketenaran baru ini justru menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Setelah video mereka mencapai jutaan penonton, Yong akhirnya memperoleh uang untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mantan anggota pembuli yang kini menjadi rekannya melihat peluang besar dari popularitas Yong. Ia menawarkan kerjasama jangka panjang. Idenya sederhana. Yong akan terus bertarung dalam siaran langsung demi menarik lebih banyak penonton dan menghasilkan lebih banyak uang. Mendengar itu, Yong terdiam. Ia mengira dirinya akan belajar menjadi petarung yang kuat. Namun kenyataannya justru berbeda. Yang ditonton orang-orang bukanlah kemenangan, melainkan penderitaannya. Rekannya menjelaskan bahwa penonton lebih tertarik melihat Yong bertahan saat dipukuli daripada melihatnya mengalahkan orang lain. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar pula keuntungan yang mereka dapatkan. Yong merasa takut. Ia tidak ingin terus terluka. Tetapi setiap kali mengingat ibunya yang sedang sakit, ia sadar bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan. Demi menyelamatkan ibunya, Yong akhirnya menerima tawaran itu. 俺たちがライブ配信って何やるんだよ。 Malam harinya, Yong mulai mencari cara agar bisa bertahan hidup dalam pertarungan. Ia menonton berbagai video tinju dan bela diri di internet. Di antara banyak video yang muncul, ada satu kanal aneh yang menarik perhatiannya. Seorang pria misterius memakai topeng ayam sedang memberikan pelajaran bertarung. Penampilannya terlihat konyol. Yong bahkan sempat menganggapnya hanya orang aneh di internet. Karena tidak tertarik, ia menutup video itu dan pergi tidur. 強くなりましょう。私と友達になればいいんです。その1。 Namun malam itu ia kembali bermimpi buruk tentang semua perundungan yang selama ini dialaminya. Ia terbangun dengan napas berat, pikiran tentang penghinaan dan rasa takut terus menghantuinya. Akhirnya Yong memutuskan membuka kembali video pria bertopeng ayam itu. Keesokan paginya saat pergi ke sekolah, masalah kembali datang. Pemimpin pembuli bersama kelompoknya sudah menunggu. Mereka belum melupakan kejadian sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Yong langsung diserang. Ia dilempar ke tangga dan dipukuli tanpa ampun. Tubuhnya dipenuhi rasa sakit hingga hampir tidak mampu berdiri. Pemimpin pembuli memaksanya menyerah. Di saat seperti itu, Yong melihat rekannya sedang merekam semuanya. Ia teringat tujuan awal mereka.
Setiap pertarungan berarti uang dan uang itu bisa menyelamatkan ibunya. Dengan sisa tenaga yang ada, Yong memutuskan bertahan. Ia mulai mengingat ajaran dari video pria bertopeng ayam. Pelajaran pertama yang ia ingat adalah memancing emosi lawan dan mencari celah saat lawan kehilangan kendali. Yong menutupi wajahnya dengan kedua tangan untuk melindungi diri. Pemimpin pembuli menyerang dengan penuh amarah. 怒りで興奮しているのがわかる。かかってこいよ。だけ有利になる。また来た。痛くない。 Namun kali ini berbeda. Saat pukulan datang, Yong berhasil menghindar. Semua orang terkejut. Mereka mengira itu hanya keberuntungan. Tetapi Yong tahu apa yang dipelajarinya benar-benar berhasil. Ia mengingat pelajaran berikutnya. Untuk mengurangi dampak serangan, seseorang harus mendekati lawan tepat saat pukulan dilancarkan. Yong mencoba melakukannya. Ia maju mendekat sebelum pukulan mengenai tubuhnya. Hasilnya mengejutkan. Serangan itu terasa jauh lebih ringan dari yang ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, Yong merasakan bahwa dirinya mungkin benar-benar bisa melawan. Harapan mulai muncul, namun masalah baru segera datang karena saat menonton video itu sebelumnya, Yong tidak memperhatikan sampai selesai. Ia lupa langkah berikutnya. Kesalahan kecil itu menjadi fatal. Pemimpin pembuli memanfaatkan kesempatan tersebut dan menendangnya hingga jatuh ke lantai. Kali ini Yong benar-benar berada dalam bahaya. Saat lawannya bersiap memberikan serangan terakhir, seseorang tiba-tiba muncul. Seorang siswi baru mengangkat ponselnya dan berpura-pura merekam kejadian itu. Ia mengancam akan menyebarkan video jika mereka tidak pergi. Ancaman itu berhasil. Pemimpin pembuli memilih mundur dan meninggalkan tempat tersebut. Yong terselamatkan. Setelah keadaan tenang, gadis itu memperkenalkan dirinya, namanya Monso. Ia baru saja pindah dari luar negeri dan belum lama masuk ke sekolah mereka. Yong merasa heran karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Sementara itu, rekan Yong langsung tertarik dengan kemampuan Monso. Ia mengajaknya bergabung ke tim mereka dan menunjukkan pendapatan yang telah mereka peroleh dari video pertarungan. Monso ternyata bukan gadis biasa. Ia ahli dalam bidang pemrograman dan pengelolaan media digital. Ia yakin dapat membantu mengembangkan kanal mereka menjadi lebih besar. Mereka pun membentuk tim baru. Monso kemudian mengusulkan nama untuk kanal mereka, The Famous Punch. Karena setiap kali Yong bertarung, jumlah penonton selalu melonjak drastis. Yong menyukai nama itu. Tanpa disadari, langkah kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. 任せろ。私が登録者を増やしてやる。そうそう増やしてもらおうじゃないのあきちゃんにさ Dari seorang korban perundungan yang tidak memiliki apa-apa, Yong kini mulai membangun jalannya sendiri menuju ketenaran, tetapi ketenaran seringkali datang bersama bahaya yang lebih besar. Setelah membentuk tim baru dan memberi nama kanal mereka, The Famous Punch, 喧嘩独学だ。むしろいい俺は好きいいよな志村 kehidupan Yong mulai berubah sedikit demi sedikit. Sepulang sekolah, ia kembali bekerja di restoran seperti biasa. Namun di sela-sela pekerjaannya, Yong diam-diam terus mempelajari video dari pria bertopeng ayam. Ia menirukan setiap gerakan dan teknik yang diajarkan. Saat sedang berlatih, tiba-tiba Mia datang menghampirinya. Yong langsung panik dan buru-buru menutup video tersebut karena malu jika ketahuan sedang belajar bertarung secara diam-diam. Tak lama kemudian, Yong meminta izin kepada manajer restoran karena memiliki urusan penting. Namun manajer menolak karena restoran sedang sibuk. Melihat keadaan itu, Mia menawarkan bantuan. Ia bersedia menggantikan shift Yong agar pemuda itu bisa pergi menyelesaikan urusannya. Bahkan, Mia memberikan nomor teleponnya dan mengatakan bahwa Yong bisa menghubunginya kapan saja jika membutuhkan bantuan. Mendengar itu, hati Yong berbunga-bunga. Bagi orang lain mungkin itu hanya pertukaran nomor biasa, namun bagi Yong itu adalah kemajuan besar. Ia akhirnya mendapatkan nomor telepon gadis yang disukainya. Sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi bayangan tentang Mia. Tetapi dunia Yong selalu penuh kejutan. Di tengah perjalanan, dua orang asing mengenalinya sebagai pemilik kanal The Famous Punch. Mereka meminta foto bersama karena mulai terbiasa dengan popularitasnya.
Yong setuju, namun semuanya ternyata hanya jebakan. Kedua orang itu membawa Yong ke tempat sepi dan mencuri dompetnya. Yong marah dan ingin melaporkan kejadian itu ke polisi. 代わりにこれもらっておくわ。 Namun rekannya justru menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Seluruh kejadian itu ternyata terekam dalam siaran langsung. Dan seperti biasa, jumlah penonton meningkat drastis. Rekannya bahkan mengusulkan agar Yong mengejar para pencuri dan menjadikannya konten. Awalnya Yong takut, tetapi demi uang dan popularitas kanal mereka, ia memutuskan mengejar kedua pencuri itu. Pengejaran membawanya ke markas para pelaku. Yong meminta dompetnya dikembalikan, namun para pencuri justru menertawakannya. Mereka menganggap video pertarungan Yong hanyalah hiburan internet dan tidak akan berguna di dunia nyata. Mendengar itu, Yong mengingat semua latihan dari pria bertopeng ayam. Ia mulai menerapkan pelajaran yang dipelajarinya. Hal pertama yang dilakukan Yong adalah menjaga jarak dan terus bergerak. Ia menghindari setiap serangan sambil membuat lawannya frustrasi. Satu persatu pukulan berhasil dihindari. Para pencuri mulai kehilangan kesabaran. Saat lawannya menyerang dengan penuh tenaga, Yong mendekat tepat pada momen yang tepat. Teknik itu membuat dampak pukulan berkurang drastis, bahkan tangan lawannya sendiri justru terasa sakit. Melihat semua serangannya gagal, para pencuri mulai panik. Mereka akhirnya menyerah dan mengembalikan dompet Yong. Untuk pertama kalinya, Yong menang dalam pertarungan menggunakan teknik yang benar-benar ia pelajari sendiri. Kemenangan itu segera diunggah ke kanal The Famous Punch. Video mereka kembali meledak, jumlah penonton bertambah, pendapatan meningkat, nama Yong semakin dikenal banyak orang. Saat pembagian keuntungan dilakukan, Monso menolak menerima bagiannya. Ia mengatakan bahwa dirinya membantu hanya karena merasa senang, namun rekan Yong ingin mengambil seluruh bagian Monso. Mendengar itu, Yong langsung menolak. Ia menegaskan bahwa setiap anggota tim berhak mendapatkan bagian yang adil. Bahkan, ia mengancam akan keluar dari tim jika pembagian tidak dilakukan secara benar. Mau tidak mau, rekannya pun setuju. Namun, Yong menetapkan satu syarat penting. Karena dirinya yang selalu mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan, ia berhak mendapatkan persentase terbesar. Kesepakatan pun tercapai. Dengan uang hasil kanal, Yong segera mengunjungi rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia mampu membayar sebagian biaya pengobatan ibunya. Melihat ibunya tersenyum membuat semua rasa sakit yang ia alami terasa sepadan. Namun, Yong tetap merahasiakan sumber penghasilannya. Ia hanya mengatakan bahwa pekerjaannya sedang berjalan baik. Bahkan, ketika melihat jaket ibunya sudah robek dan usang, ia bertekad membelikannya yang baru suatu hari nanti. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari Mia. Ia mengajak Yong bertemu. Tanpa membuang waktu, Yong segera bersiap setelah menerima pesan dari Mia. Ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya dan berusaha tampil serapi mungkin. Baginya, pertemuan ini terasa sangat istimewa. Sesampainya di tempat tujuan, Yong dan Mia duduk bersama di sebuah kafe mewah. Mereka berbincang dengan santai sambil menikmati waktu bersama. Yong bahkan membelikan es krim kesukaan Mia. Untuk sesaat, ia merasa seperti remaja biasa yang bisa menikmati masa mudanya tanpa memikirkan masalah hidup. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat berada di kafe, Yong mendengar seorang pengunjung mengejek penampilannya. Orang itu menertawakan sepatu Yong yang sudah tua dan usang. Mendengar itu, Yong langsung merasa rendah diri. Ia khawatir Mia akan memandang rendah dirinya karena berasal dari keluarga miskin. Tetapi dugaan Yong ternyata salah. Mia justru berterima kasih karena Yong pernah melindunginya dari para pembuli di restoran. Baginya, penampilan bukanlah hal yang penting. Ucapan sederhana itu membuat hati Yong kembali tenang. Setelah meninggalkan kafe, mereka berjalan bersama menikmati suasana. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan petinju terkenal dari sekolah mereka. Ternyata petinju itu sudah
sudah lama mengenal Mia. Ketiganya lalu menghabiskan waktu bersama. Melihat Mia dan petinju itu berbicara dengan akrab, perasaan Yong mulai berubah. Ia merasa dirinya tidak pantas berada di antara mereka. Dibandingkan petinju yang kuat dan percaya diri, Yong hanyalah siswa miskin yang sering menjadi korban perundungan. Perasaan minder itu semakin kuat. Akhirnya Yong memutuskan pulang lebih dulu dengan alasan kakinya sakit. Padahal sebenarnya ia hanya merasa tidak memiliki tempat di sana. Saat berjalan sendirian, rekannya tiba-tiba muncul dari belakang. Seperti biasa, ia ternyata sedang merekam. Ia memberitahu Yong bahwa banyak penonton menyadari perasaan Yong terhadap Mia. Bahkan mereka mendorong Yong untuk mengungkapkan perasaannya. Namun Yong menolak. Menurutnya, Mia pasti lebih memilih seseorang seperti petinju itu, seseorang yang kuat, seseorang yang hebat, bukan dirinya yang selalu kalah dan dipandang rendah. Mendengar ucapan itu, rekannya justru marah. Ia menarik pakaian Yong dan menyuruhnya berhenti merendahkan diri sendiri. Untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar mendorong Yong agar percaya pada dirinya sendiri. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Yong. Dengan penuh rasa terima kasih, ia memeluk rekannya. Akhirnya, Yong memutuskan untuk memberanikan diri. Ia berlari mencari Mia untuk mengungkapkan perasaannya. 何が巻き爪だよマジダッセーな恋ってのはな試合みたいなもんなんだよこの弱虫作野郎いいかよく聞けハマケンに何度殴られても立ち上がったのは誰だよ聞けよ奪い返してこいありがとう行ってくるお楽しみください Namun sesampainya di sana, langkahnya tiba-tiba terhenti. Rekannya terlihat tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka dan darah. Yong terkejut, ia segera menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan sisa tenaganya, rekannya hanya menyampaikan satu pesan, larilah, selamatkan dirimu. Belum sempat Yong memahami situasi, pemimpin kelompok pembuli muncul bersama anak buahnya. Tanpa memberi kesempatan, mereka langsung menyerang. Yong dan rekannya dijatuhkan ke tanah. Sementara itu, Mia dan petinju mencoba meminta bantuan. Namun, kelompok pembuli menghalangi mereka. Situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Yong panik, ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan semua orang. Di tengah tekanan itu, ia teringat salah satu pelajaran dari pria bertopeng ayam. Tetap tenang dan buat lawan kehilangan kendali. Yong mencoba memancing emosi pemimpin pembuli agar menyerangnya lebih dulu. Namun kali ini, lawannya tidak mudah ditipu. Pemimpin pembuli sudah belajar dari kekalahan sebelumnya. Saat Yong mengira berhasil menghindar, serangan lain datang dan menghantamnya keras hingga terjatuh. Tubuh Yong kembali dipenuhi rasa sakit. Saat terbaring di tanah, kenangan masa lalunya kembali muncul. Ia teringat bagaimana selama bertahun-tahun dirinya hidup dalam ketakutan, bagaimana ia selalu dipukul, bagaimana ia terus dipermalukan, dan bagaimana ia tidak pernah berani melawan. Dengan air mata dan tubuh yang terluka, Yong memohon agar Mia dilepaskan. Tetapi pemimpin pembuli justru memberinya syarat yang kejam. Ia ingin mempermalukan Yong di depan siaran langsung. Demi menyelamatkan gadis yang ia sukai, Yong hampir mengorbankan harga dirinya. Namun tepat pada saat genting itu, seseorang akhirnya datang. Petinju terkenal dari sekolah muncul dan langsung menghentikan semuanya. Dengan kekuatannya, ia mengalahkan para anggota kelompok pembuli tanpa kesulitan. Bahkan, pemimpin pembuli yang selama ini ditakuti pun tidak berani melawannya. Menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu besar, pemimpin pembuli akhirnya memilih melarikan diri. Mia berhasil diselamatkan. Namun bagi Yong, kemenangan itu terasa pahit. Mia telah melihat dirinya dalam keadaan paling menyedihkan. Ia merasa malu, merasa lemah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yong tidak mampu menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena merasa dirinya belum cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang penting baginya. Keesokan harinya, pemimpin kelompok pembuli kembali melakukan siaran langsung. Namun kali ini, ia tidak lagi berpura-pura menjadi orang baik. Di depan para penontonnya, ia menunjukkan sifat aslinya dengan mempermalukan siswa-siswa yang lebih lemah.
Salah satu korbannya adalah rekan Yong. Ia dipermalukan di depan ribuan penonton dan dijadikan bahan ejekan tanpa ampun. Tidak ada seorang pun yang berani menolong. Semua orang takut. Pemimpin pembuli telah menjadi sosok yang terlalu kuat untuk dilawan. もうあいつと関係ないんだって。早く言えよお前。Dalam keadaan terluka, rekan Yong memandang ke arah kamera. Di dalam hatinya, ia berharap Yong datang menyelamatkannya. Namun di saat yang sama, ia juga takut. Ia teringat ucapan ibu Yong yang pernah menganggapnya sebagai teman putranya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia tidak ingin Yong datang dan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi harapan itu tetap ada. Dan tak lama kemudian, seseorang benar-benar datang. Yong muncul, tatapannya berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi ketakutan seperti dulu. Pemimpin pembuli tersenyum. Ia mengira Yong akan datang untuk memohon belas kasihan. Tetapi kali ini Yong datang untuk mengakhiri semuanya. Ia meminta rekannya menyiarkan kejadian itu secara langsung. Judul siarannya pun sederhana, cara merebut kembali hakmu dari orang yang lebih kuat. Sejak beberapa hari terakhir, Yong terus berlatih tanpa henti. Ia mempelajari teknik baru dari video pria bertopeng ayam. Bukan hanya itu, ia juga mulai melatih daya tahan tubuh dan memperbaiki kondisi fisiknya. Setiap hari ia berlatih keras, setiap hari ia berusaha menjadi lebih kuat. Semua demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Pertarungan pun dimulai. Pemimpin pembuli langsung menyerang dengan penuh amarah. Namun kali ini berbeda. Yong bergerak lebih cepat. Ia menghindari serangan demi serangan dengan tenang. Semua siswa terkejut melihat perubahan itu. Pemimpin pembuli mulai frustrasi. Ia tidak bisa lagi menyentuh Yong semudah dulu. Semakin marah lawannya, semakin tenang Yong. Karena inilah yang diajarkan oleh pria bertopeng ayam. Buat lawan kehilangan kendali dan serang ketika celah muncul. Yong mulai memperhatikan pola gerakan lawannya. Setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan kelemahan utama pemimpin pembuli, kakinya. Tanpa membuang kesempatan, Yong mulai menyerang bagian itu berulang kali. 乗せた瞬間振り抜くので Serangan demi serangan mendarat tepat sasaran. Pemimpin pembuli mencoba bertahan, tetapi rasa sakit mulai memengaruhi gerakannya. Meski begitu, kekuatan lawannya masih sangat besar. Dengan amarah yang meluap, ia berhasil menangkap Yong dan menghujaninya dengan pukulan keras. Tubuh Yong kembali terjatuh ke lantai. Pandangannya mulai kabur. ローキックってのは太ももを狙うんだよ 筋肉の薄いふくらはぎを狙った Di tengah rasa sakit itu, kenangan masa lalunya kembali muncul. Ia teringat masa-masa ketika dirinya hidup dengan ketakutan. Saat pergi ke sekolah terasa seperti hukuman. Saat ia kehilangan teman, saat dirinya berubah menjadi siswa yang kesepian dan tidak berdaya. Semua penderitaan itu dimulai sejak pemimpin pembuli pindah ke sekolah mereka. Selama bertahun-tahun, Yong tidak pernah mampu melawan. Tetapi hari ini berbeda. Hari ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya. いくつの分際で言ってんだよ 俺は負け犬なんかじゃない。 Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Yong perlahan berdiri kembali. Ia menatap lawannya dan mengatakan bahwa dirinya tidak lagi takut. Kata-kata itu membuat pemimpin pembuli semakin marah. Ia kembali menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun kaki yang terus diserang sebelumnya mulai kehilangan keseimbangan. Untuk pertama kalinya, pemimpin pembuli terpeleset dan Yong tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menggunakan teknik andalannya, sebuah pukulan penentu yang selama ini ia persiapkan. Pukulan itu menghantam telak, pemimpin pembuli terjatuh ke tanah. Semua siswa terdiam. Orang yang selama ini menguasai sekolah akhirnya kalah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, Yong akhirnya berhasil mengalahkan orang yang menghancurkan hidupnya. Sorak-sorai terdengar di mana-mana.
para penonton siaran langsung bersorak. Teman-temannya menangis bahagia, petinju sekolah dan Mia memandangnya dengan bangga. Hari itu, Yong bukan lagi korban. Ia telah menjadi seseorang yang mampu melindungi dirinya sendiri. Setelah pertarungan berakhir, tim mereka berkumpul di tepi pantai. Mereka terkejut saat mengetahui kanal The Famous Punch telah mencapai 1 juta pengikut. Pendapatan mereka terus meningkat. Yong akhirnya melihat harapan yang semakin nyata. Harapan untuk menyembuhkan ibunya, harapan untuk hidup yang lebih baik. Namun, ia belum menyadari satu hal, kemenangan terbesar seringkali menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Karena di luar sana masih ada banyak orang yang jauh lebih berbahaya menunggu dirinya. Setelah mengalahkan pemimpin pembuli, kehidupan Yong berubah drastis. Saat kembali ke sekolah keesokan harinya, ia terkejut melihat perlakuan semua orang terhadapnya telah berubah. Siswa-siswa yang dulu mengabaikannya kini menyapanya dengan ramah. Banyak yang berterima kasih karena kekalahan sang pembuli membuat sekolah menjadi lebih aman. Bahkan kabar beredar bahwa pemimpin pembuli itu telah dikeluarkan dari sekolah. Untuk pertama kalinya sejak lama, Yong merasakan kehidupan sekolah yang normal. Namun di tempat lain seseorang tidak bisa menerima kenyataan itu. Pacar mantan pemimpin pembuli melihat bagaimana pengikut media sosial mulai mengejek kekasihnya karena kalah, merasa harga dirinya terluka. Ia memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Baginya, seseorang yang kalah sudah tidak lagi memiliki nilai. Setelah itu, ia menemui manajernya dan menyatakan bahwa dirinya bersedia melakukan apa saja demi tetap terkenal. Sementara itu, Yong tetap menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa. Suatu hari di restoran tempatnya bekerja, ia tanpa sengaja menabrak Mia hingga makanan yang dibawanya terjatuh. Dengan panik, Yong segera membantu membersihkannya. Mereka pun pulang bersama setelah selesai bekerja. Di tengah perjalanan, Mia berterima kasih atas keberanian Yong yang telah melindunginya. Ia bahkan mengajak Yong pergi bersama lagi suatu saat nanti. Mendengar itu, hati Yong dipenuhi kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat hendak mengembalikan tisu milik Mia yang tertinggal, Yong mengikuti langkah gadis itu hingga tiba di sebuah rumah besar. Saat itulah ia mengetahui kenyataan yang membuatnya terdiam. Mia berasal dari keluarga kaya, rumahnya jauh lebih mewah daripada yang pernah dibayangkan Yong. Perbedaan dunia mereka terasa sangat jelas. Yong yang hidup sederhana merasa dirinya semakin jauh dari gadis yang disukainya. Di dalam rumah, Mia ternyata memiliki hubungan yang rumit dengan ayahnya. Ayah Mia ingin putrinya berhenti bekerja di restoran dan bergabung dengan perusahaan miliknya. Namun, Mia menolak. Ia ingin hidup mandiri dan menentukan jalannya sendiri. Keesokan harinya, tim The Famous Punch kembali berkumpul. Rekan Yong memperkenalkan calon lawan baru untuk pertarungan berikutnya. Namun ketika melihat sosok lawannya, Yong langsung mundur. Lawan itu adalah seorang pegulat bertubuh besar dengan ukuran tubuh yang mengintimidasi. Melihat sosok tersebut, Yong sama sekali tidak tertarik untuk bertarung. Ia bahkan menyarankan agar rencana itu dibatalkan. Rekannya mencoba menunjukkan keberanian dan berpura-pura siap menghadapi pegulat tersebut, tetapi saat lawan benar-benar mendekat, keberaniannya langsung menghilang. Ia menyerah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Melihat kejadian itu, Yong dan Monso memutuskan mencari lawan lain. Sementara itu, mantan pembuli yang kini menjadi rekan Yong pergi ke sebuah klub malam untuk menghibur diri. Tanpa disadarinya, seseorang sedang mengincarnya. Pacar mantan pemimpin pembuli mendekatinya dengan ramah dan berpura-pura tertarik padanya. Ia membuatnya lengah dan terus mengajaknya minum. Ketika kesempatan datang, ia meminta melihat kanal The Famous Punch. Tanpa curiga, rekan Yong membukanya diam-diam. Gadis itu berhasil merekam kata sandi kanal mereka. Malam harinya, Monso mencoba masuk ke akun kanal, namun ia terkejut. Akses mereka telah hilang. Kanal The Famous Punch diretas. Monso segera menghubungi Yong dan meminta bertemu untuk mencari solusi. Tetapi sebelum
Sebelum mereka sempat berkumpul, dua pria tiba-tiba menghadang Yong. Mereka merampas ponselnya dan menyerangnya tanpa ampun, bahkan sebuah botol dihancurkan di kepalanya. Sebelum pergi, mereka memberikan peringatan keras jika Yong tidak berhenti, akibatnya akan jauh lebih buruk. Monso yang mendengar kejadian itu melalui panggilan telepon langsung berlari mencari Yong. Saat tiba di lokasi, ia menemukan Yong tergeletak di tanah. Awalnya ia mengira Yong telah meninggal, namun beberapa saat kemudian Yong perlahan sadar dan meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah kanal The Famous Punch diretas, Yong dan timnya berkumpul di rumah Monso untuk mencari jalan keluar. Mereka mencoba mengingat kembali semua yang terjadi. Tak lama kemudian, mantan pembuli yang kini menjadi rekan Yong akhirnya menyadari sesuatu. Ia teringat malam ketika dirinya berada di klub dan bertemu dengan mantan pacar pemimpin pembuli. Barulah ia sadar bahwa gadis itulah yang kemungkinan besar telah mencuri akses kanal mereka. Namun karena takut, ia tidak langsung mengatakan yang sebenarnya kepada tim. Keesokan harinya, ia mencoba menemui gadis itu di sekolah dan meminta kanal mereka dikembalikan. Sayangnya, permintaan itu ditolak. Gadis tersebut berpura-pura tidak tahu apa-apa dan pergi begitu saja. Di sisi lain, Yong masih harus bekerja di restoran karena uangnya mulai menipis. Saat bekerja, Mia melihat luka di tubuh Yong dan khawatir terjadi sesuatu. Akhirnya, Yong menceritakan bahwa dirinya diserang dan kanal mereka telah dicuri. Mia mendengarkan dengan serius. Yong juga mengembalikan tisu milik Mia yang sebelumnya tertinggal dan berterima kasih atas semua kebaikan yang telah ia berikan. Setelah itu, Yong bertemu dengan timnya di rumah Monso. Mereka terus memikirkan berbagai cara untuk merebut kembali kanal The Famous Punch. Melapor ke polisi sempat menjadi pilihan, namun karena mereka masih di bawah umur dan aktivitas kanal mereka juga berkaitan dengan pertarungan, mereka khawatir justru akan mendapat masalah baru. Saat sedang mencari petunjuk di internet, Yong menemukan foto dua pria yang menyerangnya beberapa waktu lalu. Ternyata mereka adalah pembuat konten prank yang sering mengganggu orang lain demi mendapatkan perhatian. Yong mulai berpikir, jika mereka yang mencuri kanal itu, maka satu-satunya cara untuk merebutnya kembali adalah menghadapi mereka secara langsung. Malam itu, Yong kembali membuka kanal pria bertopeng ayam. Seperti biasa, video baru kembali muncul pada saat yang tepat. Kali ini, video tersebut membahas cara menghadapi banyak lawan sekaligus. Yong menonton seluruh isi video dengan serius. Ia menghafal setiap gerakan dan strategi yang diajarkan. Keesokan harinya, dua pembuat konten prank itu kembali melakukan siaran langsung di jalanan. Mereka mengerjai orang-orang tanpa memikirkan akibatnya. Namun di tengah siaran, seseorang tiba-tiba muncul. Itu adalah Yong. Kali ini penampilannya berbeda. Ia mencoba terlihat seperti petarung berbahaya untuk mengintimidasi lawannya. Awalnya rencana itu berjalan baik. Kedua pelaku tampak terkejut melihat kemunculan Yong. Namun nasib sial kembali menghampirinya. Sepatu Yong tiba-tiba terlepas. Seluruh kesan menakutkan yang berusaha ia bangun langsung hancur dalam sekejap. Kedua lawannya tertawa keras. Mereka menganggap Yong tetaplah siswa lemah yang mudah dikalahkan. Pertarungan pun dimulai. Yong berhasil melayangkan pukulan kepada salah satu lawan. Namun, karena menghadapi dua orang sekaligus, situasinya jauh lebih sulit. Salah satu dari mereka menyerang dari belakang dan menjatuhkan Yong ke tanah. Pukulan demi pukulan kembali menghantam tubuhnya. Tetapi kali ini, Yong tidak menyerah. Ia mengingat semua pelajaran dari pria bertopeng ayam. Menghadapi banyak lawan bukan tentang kekuatan, melainkan tentang strategi. Yong segera bangkit dan mulai berlari. Kedua, lawannya mengejar tanpa menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam perangkap. Pengejaran itu membawa mereka ke sebuah taman hiburan. Di sana, Yong menggunakan lingkungan sekitar untuk memisahkan kedua lawannya. Alih-alih menghadapi mereka bersama-sama, ia melawan satu persatu. 一番よく分かってるはずだ。世界中に醜態をさらされてもいいならな、さっさとパスワードを置いて帰れ。
Dengan cara itu, jumlah lawan tidak lagi menjadi masalah, bahkan di atas wahana permainan yang bergerak cepat, Yong terus bertarung. Sedikit demi sedikit keadaan mulai berbalik, pukulan Yong berhasil mengenai sasaran, kedua lawannya mulai kelelahan, semangat mereka perlahan runtuh. Pada akhirnya, mereka tidak mampu melanjutkan pertarungan. Yong berhasil merebut kembali kanal The Famous Punch. Kemenangan itu langsung dirayakan melalui siaran langsung. Ia berterima kasih kepada para pengikutnya yang terus mendukung perjalanan mereka. Hadiah dan donasi kembali mengalir, pendapatan kanal meningkat semakin besar. Keesokan harinya, Yong mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ia membelikan pakaian baru dan terus berusaha membuat ibunya tersenyum. Biaya operasi semakin mendekati target. Namun ibunya mulai khawatir. Ia merasa Yong sedang menanggung beban yang terlalu besar. Seperti biasa, Yong kembali berbohong. Ia mengatakan bahwa semua uang itu berasal dari pekerjaannya di restoran. Padahal kenyataannya setiap rupiah yang ia kumpulkan diperoleh dengan mempertaruhkan tubuh dan keselamatannya. Di saat yang sama, mantan pembuli mulai menunjukkan perasaan terhadap Monso. Namun, usahanya mendekati gadis itu justru berakhir kacau ketika ayah Monso muncul dan mengusirnya dengan tegas. Sementara itu, Yong menikmati waktu bersama Mia. Mereka berjalan bersama, tertawa, dan menghabiskan hari layaknya pasangan yang sedang berkencan. Di tengah kebersamaan itu, Yong mengetahui bahwa ayah Mia adalah seorang dokter terkenal. Mia mengungkapkan bahwa ayahnya ingin dirinya bekerja di rumah sakit keluarga, tetapi ia memilih menentukan jalan hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, Yong semakin sadar akan perbedaan dunia mereka. Ia sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya, namun keberanian itu kembali menghilang. Menurutnya, ia belum pantas berdiri di samping Mia. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ketika ia telah menjadi seseorang yang lebih baik, barulah ia akan mengungkapkan isi hatinya. Setelah semakin dekat dengan biaya operasi ibunya, Yong berharap hidupnya akhirnya akan menjadi lebih baik. Namun, takdir kembali memberinya ujian baru. Suatu malam, tim The Famous Punch menerima tantangan dari seorang petarung muda yang terkenal karena sifatnya yang brutal dan keahliannya dalam taekwondo. Berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya, pemuda ini bukan petarung biasa. Ia adalah seorang ahli taekwondo yang berbahaya. Begitu melihatnya, Yong langsung menyadari bahwa peluang kemenangannya sangat kecil. Awalnya, ia ingin menolak pertarungan itu, tetapi keadaan berubah ketika petarung tersebut mendatangi mereka setelah sekolah dan menyerang teman-temannya tanpa ampun. Rekan Yong dipukul hingga terjatuh. Bahkan Monso pun ikut menjadi korban. Yong mencoba menghentikannya, tetapi ia justru terpental hanya dengan satu serangan. Melihat teman-temannya terluka di depan matanya sendiri, Yong tidak lagi memiliki pilihan. Ia menerima tantangan itu, namun ia meminta 1 bulan waktu untuk berlatih. Petarung itu tertawa meremehkannya, tetapi akhirnya setuju karena yakin tidak mungkin Yong bisa mengejarnya dalam waktu sesingkat itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa latihan paling berat dalam hidup Yong. Ia meminta saran kepada petinju sekolah mengenai cara menghadapi pengguna taekwondo. Jawaban yang ia terima sederhana, lawan seperti itu sangat cepat dan kuat. Mengalahkannya dalam waktu 1 bulan hampir mustahil, tetapi Yong tidak menyerah. Ia terus berlatih. Setiap malam video dari pria bertopeng ayam kembali muncul, seolah seseorang selalu mengawasi perjalanannya. Kali ini video tersebut membahas cara menghadapi petarung taekwondo selama 1 bulan penuh. Yong mengikuti semua latihan itu tanpa henti. Akhirnya hari pertarungan tiba, namun seperti biasa Yong tetaplah Yong. Sesaat setelah melihat lawannya, ia justru berbalik dan lari. Lawannya kebingungan dan mengejarnya hingga masuk ke sebuah kamar mandi. Ternyata semua itu bagian dari rencana Yong. Ia telah membasahi seluruh lantai dengan air saat lawannya menyerang dengan emosi. Lantai yang licin membuat gerakannya terganggu. Yong memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Pukulannya berhasil menjatuhkan lawannya, bahkan ia mencoba mengunci dan mencekiknya agar menyerah. Namun, petarung taekwondo itu jauh lebih tangguh dari yang diperkirakan. 場所を制して足技を封じろ。足技しか使わないわけねえだろ。そうだよ。
最も嫌うのがダブルレッグタックル。絶対にこぶ引きつけます。相手が抵抗してもください。バカ。Ia berhasil melepaskan diri dan membalas dengan tendangan keras. Yong kembali terjatuh. Saat itulah masa lalu petarung tersebut terungkap. Dulu, ia pernah menyelamatkan seorang siswa lemah dari para pembuli. Siswa itu mengagumi kekuatannya dan memintanya mengajari bela diri. Tetapi suatu hari, siswa tersebut kembali melawan para pembuli sendirian dan akhirnya kehilangan nyawanya. Sejak saat itu, petarung taekwondo hidup dalam rasa bersalah alasan ia menantang. Yong ternyata bukan untuk mencari kemenangan. Ia hanya takut Yong mengalami nasib yang sama. Namun setelah melihat tekad Yong yang terus bangkit meski terluka, pandangannya mulai berubah. Pada akhirnya, Yong berhasil mengalahkannya. 使い手に勝つ場所を制して。です。ノックアウト、志村の勝ちだ。 Tetapi kemenangan itu terasa berbeda. Petarung tersebut justru tersenyum dan mengakui kekuatan Yong. Ia bahkan memberikan jam tangannya sebagai hadiah sebelum pergi. Sementara itu, kehidupan Yong terus berubah. Kanal mereka menghasilkan jutaan uang. Target biaya operasi ibunya semakin dekat. Namun masalah baru muncul. Ayah Mia mengetahui bahwa putrinya memiliki perasaan terhadap Yong. Karena khawatir akan keselamatan putrinya, ia meminta Mia menjauhi Yong. Di sisi lain, Yong dan timnya menikmati waktu bersama seperti keluarga. Mereka bermain, tertawa, dan membeli barang-barang baru. Namun di tengah kebahagiaan itu, Yong mendapati bahwa Mia tiba-tiba berhenti bekerja di restoran dan mulai menghindarinya. Yong tidak memahami alasannya. Yang tidak ia ketahui adalah Mia membuat kesepakatan dengan ayahnya. Sebagai gantinya, ayah Mia akan membantu pengobatan ibu Yong. Meski hatinya terluka, Mia memilih menjauh demi kebaikan Yong. Suatu hari, Yong mengetahui fakta mengejutkan. Ternyata Mia adalah gadis kecil yang dulu pernah ia bantu saat kehilangan medali di masa kecil. Sejak saat itu, Mia telah menyimpan perasaan untuknya. Dengan air mata di wajahnya, Mia akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia mengaku mencintai Yong. Pengakuan itu membuat Yong terdiam sepanjang malam. Namun, ia belum sempat memikirkan jawabannya karena masalah yang jauh lebih besar telah menantinya. Kondisi ibunya kembali memburuk, biaya operasi pun meningkat. Dalam keputusasaan, Yong menerima tantangan terbesar dalam hidupnya. Ia menantang seorang YouTuber terkenal yang juga merupakan petarung profesional. Taruhannya sangat besar. Pemenangnya akan mendapatkan seluruh keuntungan. Sebelum pertarungan dimulai, fakta terbesar akhirnya terungkap. Monso ternyata adalah sosok misterius bertopeng ayam yang selama ini diam-diam melatih Yong. 私が元祖喧嘩独学だ。 Bersama ayahnya yang merupakan ahli bela diri, mereka memutuskan melatih Yong secara langsung. Yong menjalani latihan berat di gunung, pantai, dan berbagai tempat lain untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, serta daya tahannya. Hari pertarungan terakhir pun tiba. Seluruh orang yang pernah membantu Yong hadir untuk mendukungnya. よし、行くぞ。ぶちかましてやれ。 Namun, lawannya adalah petarung yang belum pernah merasakan kekalahan. Saat pertandingan dimulai, Yong mampu menahan serangan lawannya. Tetapi kekuatan lawannya tetap sangat mengerikan. Di tengah pertarungan, Mia melakukan siaran langsung dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa dirinya mencintai Yong. Ia menceritakan bagaimana Yong selalu melindungi orang lain dan menyebutnya sebagai pahlawan sejati. Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Penonton mulai mendukung Yong, donasi dan dukungan terus mengalir. Mendapatkan semangat dari semua orang, Yong bangkit sekali lagi meski wajahnya dipenuhi luka dan tubuhnya hampir menyerah. Ia terus berdiri karena kali ini ia tidak bertarung untuk ketenaran, ia bertarung demi ibunya, demi teman-temannya, dan demi orang yang dicintainya. Dalam momen penentuan, Yong melancarkan pukulan terakhir. Serangan itu berhasil menjatuhkan lawannya ke lantai. Seluruh arena terdiam, lalu sorakan besar menggema. Yong menang, timnya berlari ke arena.
ぶっ倒してこい。どうしたDan memeluknya dengan penuh haru, berkat kemenangan itu, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk operasi ibunya. Mimpi yang selama ini diperjuangkan, Yong akhirnya tercapai. Ia berhasil menyelamatkan ibunya. Yong pun memutuskan untuk pensiun dari dunia pertarungan dan menjalani kehidupan yang damai. Namun ternyata, semua yang selama ini ia hadapi hanyalah permulaan. Di balik para pembuli, petarung, dan YouTuber yang ia kalahkan, terdapat jaringan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Yong mungkin telah memenangkan pertarungan, tetapi perang yang sesungguhnya baru akan dimulai dan kisah itu akan berlanjut di season 2. Cerita, tempat kamu menaruh rasa. Walau filmnya sudah reda, tenang itu tetap terasa.